Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa tunduk, patuh dan melaksanakan atas segala apa yang telah diperintahkan olehnya, serta meninggalkan dan menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang lagi dimurkainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Syawal. Suasana masih lebaran, dan walaupun satu Syawal telah berlalu, setelah 1 bulan lamanya kita dididik dan dilatih melalui ibadah puasa untuk sampai kepada derajat takwa sebagaimana apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan Syawal, di suasana lebaran ini, ada satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kembali kita dianjurkan untuk menghidupkan, dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah silaturahim. Satu di antara beberapa hal yang dapat kita terapkan dan amalkan agar apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya dapat terrealisasikan dalam kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan dengan saling mengunjungi satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita coba talaah apa dan bagaimana ulama menjelaskan tentang keutamaan daripada silaturahim yang kita terapkan dan kita amalkan, yang mudah-mudahan itu bukan hanya menjadi adat kebiasaan kita semata, tidak hanya sebatas apa yang menjadi kebutuhan kita dan rutinitas kita dalam setiap tahunnya, akan tetapi juga dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata ulama, kam min a'malid dunya tasiru a'malul akhirah bi husnil niyyah, wa kam min a'malil akhirah tasiru a'malad dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak amalan atau perbuatan dunia yang bila mana niatnya benar, tujuannya adalah benar, maka amalan itu menjadi amalan ukhrawi, menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kan min a'malil akhirah, tidak sedikit daripada amalan-amalan akhirat yang kita lakukan dan kita amalkan dalam keseharian kita, namun hanya bernilai semata amal-amal duniawi sebab karena salah di dalam niatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita lakukan sebab tidak lain dan tidak bukan keutamaan dan keistimewaan daripada silaturahim itu, kata ulama, anna fiha ridallah. Sebab dengan kita melakukannya, dengan kita melaksanakannya, tidak lain dan tidak bukan harapan dan keinginan kita, tujuan kita adalah mengharap akan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini satu di antara permohonan yang dalam 1 bulan penuh kita meminta dan bermohon kepada Allah
wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bahkan tidak hanya saat ketika waktu kita berpuasa, tapi juga ketika pada malam harinya yang kita mohonkan dan harapkan tidak lain dan tidak bukan adalah ridha Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahim sekaligus melarang kita untuk memutuskannya, maknanya ketika itu kita lakukan, ketika itu kita terapkan, artinya kita telah melakukan suatu bentuk ketaatan kita kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensinya otomatis Allah akan memberikan pahala dan ganjaran atas apa yang kita lakukan. Maka oleh karenanya ketika ini kita lakukan dan terapkan dengan tujuan yang benar, maka bukan hanya sebatas terjadi hubungan baik antar sesama kita, tapi juga mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man habba yusaba lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, berdasarkan daripada hadis yang tadi kita baca, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga tentang keutamaan dan keistimewaan daripada silaturahim yang kita lakukan. Tidak lain dan tidak bukan adalah ziyadatun fil umri, barakatul umri wa rizq. Ziyadatun fil rizqi wa barakatun fil umri. Keberkahan yang kita akan raih, keberkahan yang kita akan dapat, baik dalam rezeki maupun di dalam umur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua amalan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana ketika satu amalan yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana amalan itu kita terapkan dan kita amalkan, dua keutamaan yang kita akan dapatkan. Satu adalah barakatul umri wa rizqi, yang kedua keberkahan di dalam umur, keberkahan juga di dalam rezeki. Keberkahan, berkah sebagaimana yang kita pernah sampaikan adalah ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah, al khairul wafir, kebaikan yang tak terhitungkan. Maka saat ketika kita terapkan dan amalkan amalan ini, maka keberkahan umur kita akan dapatkan. Artinya tidak mesti panjang masa hidup kita di dunia, tapi keberkahan dalam arti kata kebaikan-kebaikan jauh lebih dominan ada pada kita dengan umur yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ketimbang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dengan masa dan waktu yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man qala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu, wa syarrun nas man qala 'umruhu wa sa'a 'amaluhu." Sebaik-baik manusia itu, kata Rasul, adalah yang panjang umurnya, panjang masa hidup di dunianya, tapi bagus dan baik amalannya. Tapi seburuk-buruknya manusia, Allah berikan waktu dan kesempatan yang cukup lama untuk menghirup udara di dunia ini, namun akan tetapi sa'amalu, buruk akan perbuatannya. Panjang umur kalau dengan buruk akan perbuatan, tidaklah akan menambah kebaikan, tapi justru akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Maka dengan silaturahim ternyata keberkahan umur kita dapatkan dan keberkahan rezeki pun kita akan memperolehnya. Kebaikan-kebaikan terus akan berlimpah datang dalam kehidupannya. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, kata ulama, dengan kita bersilaturahim tidak lain dan tidak bukan anna fiha idkhalus surur fi qalbil mu'min. Dengan apa yang kita lakukan dapat kiranya menjadikan orang yang kita kunjungi, saudara yang kita datangi, akan senang dengan kehadiran kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu dan saat ketika ditanya, "Ayyul a'mal ahabbu ila Allah ya Rasulullah?" Amalan apakah yang dicintai dan yang disukai oleh Allah?
Faqala wa ajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idkharus surur fi qalbil mu'min. Engkau bahagiakan hati saudaramu yang beriman. Kedatangan kita dengan kita melakukan silaturahim, berkunjung dan bersilaturahim dengannya tentu membawa satu kebahagiaan ada pada saudara kita. Sebab saat ketika kita datang, maka dia akan merasa diperhatikan sekaligus mendapatkan kasih sayang dari saudaranya. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisal wasil bil mukafah wa innamal wasil man wasalahu man qata. Namun sungguh orang yang menyambung silaturahim yang jauh lebih utama adalah mereka yang mengunjungi dan mentandatangani saudaranya yang tidak kunjung datang ke rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sungguh orang yang menyambung silaturahim yang paling utama adalah bukan dengan mukafah yang datang kepada saudaranya setelah saudaranya mendatangi dirinya. Saat ketika dikunjungi lalu membalas dengan kunjungan yang sama, itu baik. Tapi ada yang lebih baik dan utama adalah mengunjungi saudara kita yang tidak pernah mau mengunjungi akan dirinya. Maka Rasulullah di dalam hadis yang lain menjelaskan afdalul akhlak, seafdal akhlak, di mana satu di antara tiga yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah tausilu man qata'a, engkau menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu keutamaan berikutnya kata ulama tidak lain dan tidak bukan adalah sururul amwat bi anna al-aba wal ajdad yusarruna bi silaturahim wa aqribai. Dengan kita menyambung silaturahim, satu di antaranya dengan saling mengunjungi dan menjenguk antara satu dengan yang lainnya, itu akan dapat membahagiakan orang-orang yang sudah mendahului kita, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan atau membahagiakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tidakkah kita ingat dengan satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang datang kepada Rasulullah lalu berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, memungkinkankah aku untuk tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal? Akankah aku masih bisa untuk melakukan baktiku kepada mereka yang sudah tiada?" Faqala wajal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, bisa," kata Rasul. Bagaimanakah caranya? Satu di antaranya tasil aqribari, engkau sambung silaturahim kepada kerabat-kerabatnya, kepada saudara-saudaranya. Maka dengan kita bersilaturahim menjadikan orang tua kita senang walaupun mereka telah tiada, menjadikan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita bahagia, sebab kita tetap melakukan hal yang baik terhadap orang-orang yang dia cinta. Ini satu di antara, ini sekian di antara apa yang disebutkan oleh ulama. Dan yang terakhir adalah ziyadatul mawaddah wal ajr indallah, bertambahnya rasa cinta kita antara satu dengan yang lain serta pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ungkapan ulama, zurribba tazdad hubba, dengan kita menziarahi saudara kita dalam waktu tertentu, tazdad hubba, maka akan bertambah rasa cinta persaudaraan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kebahagiaan yang kita rasakan tidak hanya sebatas kebahagiaan duniawi semata, tapi juga kebahagiaan lebaran hari raya yang dapat menjadikan itu satu ibadah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bi hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin wa bada fihi bi nafsihi wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.